Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin amma ba'd. Terima kasih Bu Muzi sekeluarga, Mas Hendra tadi yang sudah mewakili. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di rumah Bu Muzi. Mudah-mudahan barokah rumah beliau dijadikan tempat pengajian. Demikian pula Bapak Ibu semua, paguyuban 679 SMA 6 angkatan 79. Saya nggak berani ngomong angka-angkanya karena waktu Bapak Ibu SMA saya baru lahir. Jadi ini sharing aja bukan ngajar gitu ya. Tapi masih kelihatan seumur kok. Seumur sama ibu saya gitu. Enggak sih, ibu saya lebih tua lagi. Iya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita masih diberi kesempatan hidup ya. Artinya Allah masih memberikan waktu, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki apa-apa yang salah, apa-apa yang mungkin masih keliru dalam hidup ini, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk eh, mengumpulkan bekal lebih banyak lagi, karena bekal itu nanti yang akan menjadi modal kita hidup di akhirat. Apakah senang atau enggak, ada modalnya, enggak sama kayak hidup sekarang. Kalau hidup sekarang enggak ada modalnya gitu ya. Kita lahir ke dunia ini dipilih oleh Allah ya, jadi anak ini, jadi orang tua anu, jadi ini, jadi itu. Tapi kalau nanti semua bergantung modal kita. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah kita akan husnul khatimah dan kita menikmati hidup kita di alam berikutnya dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang riang gembira, dan insya Allah kita ketemu lagi di sana. Salam dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah terus belajar, mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sama kayak pertemuan di bulan lalu, kalau ada orang tanya sama saya dulu ya, Doni, kenapa kamu beragama Islam? Terus terang saya nggak bisa jawab juga, gitu ya. Setidaknya nggak bisa jawab dengan yakin, atau setidak-tidaknya paling jawaban saya adalah yang jujur ya, karena orang tua saya Islam, maka saya beragama Islam. Ini penting, ini pertanyaan ini penting, sangat mendasar sekali gitu ya. Karena saya merasa begini, usia saya sekarang 44 tahun, bukan? Jadi apakah dalam perjalanan 44 itu saya jalan, apakah saya jalan hidup 44 tahun itu autopilot gitu, kayak ya udah gue lahir di keluarga ini terus jadi Islam terus jadi ya udah gitu, atau memang saya tahu, yakin. Nah ini kalau orang bilang begini, tapi saya bersyukur kok dilahirkan sebagai orang Islam misalkan begitu ya, udah untung dapat keluarga Islam dan lahir Islam, betul. Tapi keyakinan itu ada tingkatnya, Bu. Nah, ada yakin, ada lagi ilmu yakin.
Yakin berdasarkan ilmu. Yakin berdasarkan ilmu. Nanti setelah kita wafat, kita mengalami dunia yang baru, namanya ainul yakin. Kita lihat. Begitu kita sakaratul maut, malaikat datang ke kita, itu sudah ainul yakin. Kita sudah melihat sesuatu yang selama ini kita tidak lihat. Ainul yakin. Tapi di dunia ini, keyakinan tertinggi adalah ilmu yakin. Yakin based on ilmu. Dan ilmu itu apa? Ilmu itu evidence, bukti. Ilmu itu bukti. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekarang kalau ada orang tanya sama saya pertanyaan yang sama, sayangnya nggak ada yang nanya sih ya. Kalau ada yang nanya sama saya, Doni, kamu kenapa jadi orang Islam? I know exactly what to answer. Sekarang saya tahu persis jawaban saya. Dan jawaban tentang orang tua saya yang Muslim itu mungkin adalah jawaban ke 1000 dari 1000 alternatif jawaban. Jawaban pertama, karena cuma di Islam ada sholat 5 waktu. Jawabannya. Halo, kok jadi diem? Karena cuma di Islam ada sholat. Iya. Karena cuma di Islam ada sholat 5 waktu. Terus kan orang akan kejar lagi dong. Apa hebatnya sholat 5 waktu? Kok bisa bikin Anda begitu yakin bahwa inilah yang benar gitu? Ini saya renungin sebentar, saya pengen kembali sedikit ke tadi perenung. Menurut saya itu penting sekali Bapak Ibu ya. Saya merenungi begini. Gimana ya? Seandainya misalkan ada 2 orang. Yang satu menjalani hidupnya tanpa perlu yakin, dia jalanin aja. Oke, lahir Islam, oke, disuruh sholat, ya sholat. Gimana sih? Oh gini, sudah, ya udah. Terus mati, meninggal gitu ya. Terus yang satu nih, dia mencari dan dia menemukan keyakinan. Oh ini yang benar, gak mungkin ada yang lain, dia sholat. Tentu beda kan isinya. Terus mati juga, meninggal juga. Hasil dampaknya, gitu kan? Karena ya, jangankan di akhirat, nanti di dunia pun akan sudah ada bedanya ternyata gitu ya. Maka penting sekali kita menjelaskan keyakinan itu. Bahkan Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu berarti cucu-cucu Bapak Ibu ya, Gen Z sekarang ini atau milenial itu. Kalau saya anak saya milenial karena lahir tahun 2004 ya. Itu mereka mencari ini. Gak sama kayak saya dulu atau mungkin Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu mungkin kita dulu ya, mungkin Bapak Ibu. Kalau saya pun masih begitu, disuruh oleh Bapak saya sholat. Ya sholat tadi. Tanpa kenapa harus sholat? Atau apa ini sholat? Enggak. Tapi kalau anak sekarang, anak milenial dan Gen Z ini Bapak Ibu, dan bahkan ke bawah lagi nanti tentunya, karena paparan informasi mereka jauh lebih pesat daripada orang dulu, mereka akan tanya, kenapa harus sholat? Dan itu bukan satu kesalahan. Maaf, ini jangan ditreatment sebagai kesalahan mereka itu. Ya, kadang-kadang orang yang nggak siap, anak sekarang nih nanya aja, nggak sopan, jangan, bukan. Itu malah mental ternyata Bapak Ibu. Malah mental, dan itu kalau sudah mental bahaya sekali mereka. Bahaya. Bayangin. Aduh, macam-macam nih kalau buka kisah itu, wah luar biasa. Dahsyat. Kita dulu nggak kepikir gitu ya, nggak kepikir ada anak SMP bisa menghamili kawannya. Sekarang nih, nggak kepikir kita dulu pernah bisa begitu tuh, nggak kepikir. Nggak kepikir ada anak SMP bisa bunuh diri. Gitu. Mana kepikir sekarang? Kalau sekarang gampang Bapak. Nah, jadi penting untuk kita menjawab why-nya. Rata-rata tuh sekarang agama tuh cuma dibahas what dan how-nya. What dan how-nya. Contoh, sholat. Paling orang tanya, sholatnya berapa rakaat? Yang dibaca apa? Supaya pahalanya banyak, sholatnya di mana? Supaya untungnya ke saya banyak, itu what dan how. Oke, nggak masalah, ini bahas juga. Tapi sekarang sudah eranya, dan ini saya pikir harusnya lebih awal, yaitu yang terpenting satu lagi adalah why-nya. Why? Kenapa? Jadi kenapa saya masuk Islam? Bukan masuk Islam, kalau udah Islam. Tapi kenapa saya Islam? Gitu ya? Karena hanya di Islam ada sholat. Di pertemuan lalu di rumahnya Bu siapa lupa saya.
Oh iya, dulu di rumah ibu waktu itu di kebayar di apa? Hang Lekir ya, Hang Lekir. Kita sudah membahas gerakannya. Maaf, waktunya. Kenapa waktunya segitu? Ada waktunya zuhur, ada waktunya asar, ada waktunya maghrib, ada waktunya isya, ada waktunya subuh. Kenapa begitu? Ya, ternyata benefitnya untuk kita. Nah sekarang kenapa gerakannya begitu? Kenapa ada gerakan itu? Ya. Kenapa harus tahiyat? Kenapa harus sujud? Kenapa harus ruku? Gitu gerakannya itu ya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, saya bahas dulu dari yang tidak ada. Yang tidak ada di terdahulu. Jadi orang dulu itu ternyata sholat juga. Ya. Orang dalam agama dulu yang masih samawi, maksudnya Ibrahim, Taurat, Musa, kemudian Injil yang benar dulu sholat juga. Buktinya banyak di dalam Al-Quran. Misalkan, ini saya cepat aja di sini ya. Saya ingin hanya review sedikit aja bahwa sholat itu sebenarnya dari dulu. Cuma ada bedanya antara sholat orang terdahulu sama kita. Bedanya apa? Bedanya tasyahud. Itu bedanya. Ruku sujudnya ada mereka. Berdiri, ruku sujud ada. Tapi tasyahudnya nggak ada. Makanya saya ambil sebagai prioritas. Kenapa harus tasyahud? Ya, kenapa harus ada gerakan tasyahud? Jadi saya cepat aja di sini. Misalkan surat Yunus ayat 87, wa wahayna ila Musa wa akhihi antabawa aliqaumikuma bimisran buyutan waj'alu buyutakum qiblatan. Dan kami perintahkan kepada Musa dan saudaranya Harun untuk menjadikan rumah mereka, tempat tinggal mereka di Mesir sebagai tempat sholat dan jadikan itu sebagai kiblatan, ya. Jadi saya garis bawah kiblatan, kiblatan. Wa aqimis sholat dan dirikanlah sholat. Dia. Wa basyiril mu'minin dan berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya. Jadi dari zaman Nabi Musa sudah ada sholat itu. Demikian pula zaman Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi inni qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, Nabi Zakaria minta anak ya, di usia tua. Nah, dikabulnya permintaan Nabi Zakaria itu ketika beliau sholat. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika beliau sedang berdiri sholat, qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau sedang sholat di mihrabnya. Mihrab itu ruangan khusus untuk sholat. Ya. Itu dikabulnya saat itu. Artinya Nabi Zakaria sedang sholat. Demikian pula zaman Siti Maryam, ya, ya Maryam menuti rabbiki wasjudi warka'i ma'arrakiin. Nah, bedanya orang dulu itu sholatnya bukan ruku duluan, jadi dari berdiri, sujud, ruku, berdiri lagi. Nah, dalilnya salah satunya adalah ketika Maryam, ya Maryam menuti rabbiki wasjudi warka'i ma'arrakiin. Sujud, ruku, dan berdiri. Ya. Demikian pula Nabi Isa. Nabi Isa juga sholat. Itu ayat 31-nya ya, dari surat Maryam 30 dan 31. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alni nabiyya, kata Nabi Isa, wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah, dan mewasiatkan memerintahkan kepada saya salat, wa zakah, dan membayar zakat, dumtu hayya, selama hidup saya, kata Nabi Isa kepada kaumnya. Oke, saya cepat aja di sini. Intinya adalah orang terdahulu juga sholat. Nah, bedanya sholatnya mereka tidak ada tasyahud. Ada ruku, ada sujud, ada diri. Ya. Tidak ada tasyahud. Kita sholatnya ada tasyahud. Inilah yang membedakan. Ya. Nah, apa hebatnya tasyahud itu? Bapak Ibu, luar biasa. Saya mulai dari sini ya. Ini hadis Nasai, nomor hadis 1160, atau dalam Sahih atau Sunan Ibnu Hibban, kitab yang kelima, nomor hadis 274. Demikian pula termuat dalam Ibnu Khuzaimah, nomor hadis 719, dan seterusnya. Ya. Apa kalimatnya? Mau kita perhatikan baik-baik. Dari sini nanti kita tahu tasyahud itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Kalimatnya begini. Setiap kali Nabi tasyahud, Nabi SAW diceritakan oleh sahabat dalam berbagai dalam berbagai hadis tadi. Beliau adalah wada'a yadahul yumna. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas ala fakhizihil yumna, di atas paha kanannya, tangan kanan di atas paha kanan. Oke, tangan kanan di atas paha kanan. Wa asyara bi usbu'ihil lati talil ibham, dan kemudian dia mengisyaratkan dengan jarinya yang telunjuk.
jarinya yang telunjuk. Jadi tangan kanan di atas paha kanan, kemudian mengisyaratkan dengan jarinya yang telunjuk. Ibham, ibham itu telunjuk. Fil kiblah, ke arah kiblat. Nah, kalimat yang menarik yang menjadikan luar biasa adalah waroma bibasorihi ilaiha. Ini dia. Waroma bibasorihi ilaiha. Dan beliau dan dia, Roma itu nanti kita buka artinya. Roma itu melemparkan sebenarnya artinya. Melemparkan pandangan matanya, basor itu adalah biji mata ya. Waroma bibasorihi ilaiha. Jadi kira-kira begini Pak, Bapak Ibu, dalam hadis ini. Beliau tasyahud, tangan kanan di atas paha kanan, terus telunjuk, dan kemudian matanya melirik ke kanan. Waroma bibasorihi ilaiha, melihat ke kanan, melihat ke arah telunjuk itu, ilaiha, kepada dia ini, kepada ibham ya, telunjuk ini. Waroma bibasorihi ilaiha. Nah yang menarik, yang mungkin jarang dikupas, dan ini penting untuk dikupas untuk tahu keajaibannya adalah kata-kata Roma itu sendiri. Roma itu apa artinya? Roma itu melempar. Beda. Melempar tuh gini, misalkan maaf ya, saya lemparkan handphone. Sayanya nggak berpindah, tapi handphonenya berpindah. Itu Roma. Ini contoh kalimat penggunaan kata Roma, surat Al-Anfal ayat ke-17. Ya, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahu wa ramaita iz ramaita walakin Allah Roma. Roma, melempar. Gitu ya, melempar. Jadi ini harus detail ya, harus detail. Maksud saya karena ini penting buat hidup kita sehingga harus detail. Karena ilmu itu adalah evidence tadi ya, ilmu itu nggak bisa dicakap, cuma persepsi. Oh menurut saya begini, mana buktinya gitu kan? Itu ilmu tuh gitu. Jadi kata-kata Roma itu sebetulnya adalah maksudnya Roma bibasori ilaiha, dan beliau melemparkan pandangannya ke telunjuk itu. Apa yang dimaksud, Bapak Ibu? Singkatnya saya cepetin. Harusnya dari kalimat itu kepalanya tetap ke sana. Karena hanya cuma pandangannya saja yang dilemparkan, jadi cuma matanya yang begitu ke kanan, melihat ke ini. Karena apa? Karena banyak orang yang keliru. Kelirunya begini. Ini yang melihat ke sini juga. Kepalanya begini. Ini bukan Roma bi basorihi. Itu Roma bi rukusihi. Dia mengarahkan kepalanya ke kanan. Yang dimaksud dia mengarahkan pandangannya saja yang ke kanan. Ini penting sekali. Ini ternyata adalah yang terpenting gitu ya. Waroma bibasorihi ilaiha. Jadi kepalanya nggak ngikut ke kanan. Kalau ngikut ke kanan nanti beda. Kepalanya tetap ke arah sana, ke depan, tapi hanya pandangannya saja. Berarti dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, melirik ke kanan. Ke jari tadi ya. Nah, kenapa begitu? Ya, kenapa harus begitu, Bapak Ibu? Nah, ini dia. Ini dia yang menarik. Jadi dulu saya bertanya-tanya juga, kalau nggak salah sama guru ngaji saya atau orang dewasa lah waktu saya kecil. Saya bilang begini, kenapa nggak boleh tahiyat pakai tangan kiri? Saya tanya begitu. Dan saya ingat saya dimarahin. Udah jangan macam-macam kira-kira begitu. Nah, ikutin aja. Nah, kan itu tangan juga. Kenapa nggak boleh pakai tangan kiri? Kenapa harus tangan kanan? Kalau orang tangan kanannya buntung gimana? Maaf ya, cacat. Dia tetap harus berisyarat seolah-olah ada. Pokoknya kanan. Ini kan luar biasa banget sampai segitunya gitu kan. Kenapa harus begitu sih gitu kan? Nah, dulu saya bertanya itu juga ke orang dewasa, tapi orang dewasa waktu itu tidak bisa menjawab dan saya dimarahin. Akhirnya saya berhenti bertanya sampai kemudian saya menemukan atau mencari ini, Bapak Ibu. Jadi begini. Ini nanti kalau Bapak Ibu mau baca sendiri silahkan. Ini ada di jurnal organisasi namanya The Journal of the American Medical Association, disingkat JAMA, gitu ya. The Journal of American Medical Association. Nomor artikel itu atau jurnal itu volume 290 itu ya, kalau nggak salah. Ya benar ya. Nomor 18 itu terbit tanggal 12 Desember tahun 2003. Ya. Tentang apa? Nah, penelitian dilakukan tentang ini diawali dari penelitiannya begini. Nah, tentang bagian otak yang namanya adalah ventral prefrontal cortex. Ini nanti hubungannya dengan tasyahud tadi itu. Jadi kenapa kita suruh tasyahud pakai tangan kanan? By the way, kalau kita umroh juga memulainya itu dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim, mengisyaratkan
kepada apa Hajar Aswad. Nggak boleh pakai tangan kiri tuh, nggak boleh begini, Bismillah, nggak boleh pakai tangan kanan. Walaupun badan kita kan, maaf ya saya contohin, walaupun badan kita di kiri gini ya, tapi kita pakai tangan kanan, gitu ya. Ini juga masuk salah satu kenapa apa tasyahud yang akan kita jelaskan ini ya, ada hubungannya dengan bagian otak namanya ventral prefrontal cortex. Oke, jadi penelitiannya begini, saya tampilkan dulu penelitiannya, nanti kita ke situ. Nah, penelitiannya dilakukan salah satunya tadi dimuat di JAMA, tapi penelitiannya dilakukan di UCLA, University of California, Los Angeles di Amerika ya. Matthew Lieberman namanya, asisten profesor of psikologi di sana. Dia meneliti, cara penelitiannya menarik. Dia seorang psikolog ya, menangani banyak pasien depresi, banyak pasien mental illness gitu ya. Nah, mereka menemukan, atau dari penelitian ini nanti, penelitiannya dulu aja deh. Penelitiannya begini, Bapak Ibu. Jadi pasien itu dimasukin ke fMRI, functional mirroring resonance imaging, beda sama MRI ya. fMRI functional itu adalah MRI-nya bekerja ketika ada yang bekerja gitu. Jadi on the spot, begitu otaknya bekerja, krek dipoto. Kalau MRI kan ada tukang fotonya, krek gitu kan, suka-suka tukang fotonya. Kalau ini enggak, bisa otaknya di fMRI itu artinya begitu ada pergerakan di otaknya, kefoto sendiri gitu ya. Itu namanya functional mirroring resonance imaging. Nah, volunteer itu dimasukin ke fMRI, terus dipakein virtual reality. Ini saya ceritain secara ini aja, ya, secara mudah saja. Di dalam virtual reality itu dibuat game of cyberball, ya, while inside a functional MRI scanner, ya kan? Jadi masuk ke situ. Tadi di sininya ada virtual reality. Dalam virtual reality itu dia lagi main lempar bola sama 3 orang. Nah, jadi bola dilempar dari A ke B, terus ke dia, C gitu ya. Nah, terus dia kayak ngelempar lagi dengan gerakan, bola disambut oleh A, lempar lagi ke B, lempar lagi ke dia, lempar lagi gitu ya. Terus gitu. Nah, tiba-tiba, Bapak Ibu, si A dan B stop, nggak lempar ke dia. Gitu ya. Cuma lempar di antara mereka berdua aja. A ke B langsung ke A lagi, nggak ke C. Nah, ketika terjadi perubahan itu setelah sekian lama ABC, ya tiba-tiba nggak ke C lagi, A ke B, B ke A ke B, B ke A gitu ya. Nah, terjadi di dalam otaknya perubahan. Itulah yang kemudian di fMRI, di foto fMRI itu tadi gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di kata-kata di kalimatnya di atas ini. Jadi as other player, as the other player, computer simulation really stop throwing the ball to them, ya. Stop throwing the ball to them, gitu ya. Jadi berhenti melempar ke dia, gitu ya. The result was dramatic, kata si Lee. As participant felt more excluded, dia merasa tidak diajak main, gitu ya. The anterior cingulate cortex, bagian anterior cingulate cortex itu become aktif. Kita nggak usah ribetin namanya, pokoknya ada bagian otak yang aktif ketika dia merasa dicuekin, ketika merasa excluded, ketika merasa tidak diinginkan, ketika merasa dibuang, ketika merasa dijauhkan, kira-kira begitu ya. Ini tidak diacuhkan, tidak dihiraukan, tidak diajak dan lain sebagainya. Pokoknya excluded. Dan itu adalah akar dari hampir semua persoalan mental illness. Exclusion itu adalah akar dari hampir seluruh persoalan mental illness, Bapak Ibu. Merasa tidak belonging gitu ya. Tidak diajak, tidak dihiraukan, tidak diperhitungkan, tidak diperhatikan, tidak dimengerti, ya, apalagi tidak, semua tuh akarnya adalah feel excluded atau exclusion feeling. Ditolak, diremehkan, wah semua lah. Nah, itu akarnya adalah situ. Nah, ketika dia tidak diajak main, hasilnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, conversely, ini langsung ke bawah, conversely, sebaliknya, as the participant felt excluded, setelah partisipan tadi difoto
ada rasa excluded dia. When the ball was thrown to them, ketika bola itu dilempar lagi ke dia setelah feel excluded tadi itu, nih kalimat ini penting sekali. The right ventral prefrontal cortex displayed more actively. Nih, aduh, maaf. Ntar saya benerin dulu nih, adanya biar kebaca garisnya. Jadi ketika sebaliknya, ketika kemudian dilempar lagi, kembali diajak main lagi, kembali dia diajak main lagi, ini ada sebetulnya ada panahnya tuh ya Bapak Ibu ya. Itu kalimat pentingnya di situ. Ketika dia diajak main lagi, bagian otak yang bekerja atau aktif adalah bagian right ventral prefrontal cortex. Udah nggak usah kita ribetin lah namanya itu ya, right ventral prefrontal cortex, gitu ya. Khusus bagian kanan itu. Jadi apa? Jadi begini, ini gambarnya. Ketika nggak diajak main atau tersimpan trauma tentang exclusion tadi itu, ditolak, tidak dihargai, tidak dimengerti, tidak diayomi, atau di apalah itu ya, itu tersimpan di bagian otak namanya anterior cingulate cortex. Ini yang ini X8 tuh Bapak Ibu ya. Nah, tapi ketika seseorang itu bahagia atau tadi traumanya itu makin terkurangi, maka yang aktif adalah bagian kanan, right ventral prefrontal cortex. Y28 yang sebelah sana. Y28. Disingkat RVPVC, right ventral prefrontal cortex. Kanan, khusus kanan. Khusus kanan. Jadi secara sederhana Bapak Ibu, ya dalam jurnal itu, ini saya garis bawahi juga sih itu di situ. Activation of the right ventral prefrontal cortex appears to help dampen the distress of both physical pain and social exclusion. Jadi aktivasi di right ventral prefrontal cortex itu terbukti mampu mengurangi, bahkan sampai derajat bisa menghilangkan both physical pain atau social exclusion, rasa sakit fisik maupun rasa sakit mental atau sosial, sakit sosial. Karena jadi maksud saya pengen bilang sederhana aja. Tadi waroma bibasorihi ilaiha, dan dia melemparkan pandangannya ke arah kanan itu, mata kita Bapak Ibu rupanya langsung punya koneksi kepada 5 tempat di dalam otak kita, dan yang langsung sekali itu adalah bagian ventral prefrontal cortex yang depan ini. Jadi begitu kita tasyahud, kemudian kita mengarahkan pandangan kita ke kanan, itu kita sedang mengurangi simpanan trauma masa lalu yang ada di bagian ventral dorsal anterior cingulate cortex, sekaligus membuat orang itu bahagia karena right ventral prefrontal cortexnya diaktifasi. Begitu juga umroh, ketika memulai tawaf, maksud saya tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, karena itu bagian kanan ya awalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kanannya yang diaktifkan. Gimana kalau tangannya segini? Tetap juga kanan juga. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan right ventral prefrontal cortex, RVPFG. RVPFG. Wah, saya baca ini, aduh, apa namanya, mesmerize, diam saya. Wah, gitu. Wah. Dan lebih dahsyat lagi sekarang Bapak Ibu, di rumah sakit terkemuka di bagian psikiatrinya ya di Amerika, berdasarkan jurnal itu tahun 2003, sekarang diterapkan bagi penderita mental illness itu salah satu cara mengobatinya adalah dia suruh berdiri ke depan, ngadep ke depan, terus psikiaternya itu dari sebelah kanan melempar bola ke dia, dan dia suruh tangkap, tapi matanya ke depan. Supaya apa? Right ventral prefrontal cortex-nya teraktivasi. Dia nangkep begini. Lihat. Tapi kepalanya ke depan. Kalau begini kan beda ya. Kalau misalkan dia begini, jadi beda kan. Jadi sebenarnya nggak ke kanan lagi gitu ya. Karena otaknya kan ke depan gitu. Jadi dia suruh ke sana, psikiaternya dari kanan, lempar bola. Dia berusaha menangkap. Nangkap. Gitu. Iya. Jadi maksud saya begini. Allah tuh dari sini saya yakin 100% dan tidak ragu lagi bahwa ini agama yang benar. Syariat ini syariat yang benar. Kenapa? Karena pastilah
Dia yang menciptakan saya, dia dong yang pasti tahu dalamnya saya ini gimana cara operasional isi kepala, isi tubuh saya ini dia yang tahu. Dan yang lebih dahsyat lagi, dialah yang paling menyayangi saya karena dia perhatian betul kepada saya. Setidaknya 10 kali dalam satu hari saya diperintah untuk menterapi bagian right ventral prefrontal cortex saya supaya saya happy, supaya saya bahagia. Ya kan? Bener kan? Kelirik kanan. Itu ya, kelirik kanan. Iya, ini baru gerakannya saja. Apalagi kalau ditambah dengan isi bacaannya. Wah, ditambah dengan isi kepahamannya gitu. At-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Itu kan kalimat yang diucapkan Nabi ketika beliau Isra Mi'raj. Di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril kurang penting, nggak cukup penting untuk bisa, nggak cukup punya paskot, nggak cukup VIP malaikat Jibril, cuma Rasulullah saja yang ke Sidratil Muntaha. Di situ beliau mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, segala pujian, segala kemuliaan, segala bentuk penghambaan kepada Allah Tuhan semesta alam. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya sama kita umatnya, beliau nggak mau egois. Padahal ucapan itu, ucapan salam Allah kepada beliau itu sudah cukup untuk beliau sendiri tentu ya. Oleh beliau gini, kira-kira gini, jangan cuma saya aja dong ya Allah yang disebut assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tolong includekan juga every single person dari umat saya yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Untuk kami semua ya Allah dan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kalau kita berusaha untuk jadi orang soleh, nama kita sudah masuk di sana waktu itu. Isra Mi'raj. Dan itu kita baca itu ya banyak. Betapa luar biasanya bonding antara Allah, Rasulnya, dan kita secara personal. Ketika kita berusaha untuk jadi orang yang soleh, ketika kita memperbaiki diri kita, ketika kita sholat itu tahiyatul mubarak. Makanya nggak boleh buru-buru. Nggak boleh buru. Kalau buru-buru nggak dapat ya apalagi nggak dapat, nggak lirik gitu ya, nggak lama waktunya untuk mengaktifasi right ventral prefrontal cortex tadi itu. Gitu ya. Baru kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Itu luar biasa. Bonding yang luar biasa. Menemukan kembali tujuan hidup kita, meletakkan kembali kemana kita akan pergi, mengakui kembali penghambaan kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita, kita adalah hamba, Allah lah yang membuat takdir bukan kita gitu ya. Itu asyhadu alla ilaha illallah itu kalimatnya luar biasa. Gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun demikian ya, bahwa Nabi Muhammad lah Rasul kita, dialah manusia yang paling menyayangi kita, bahkan jauh di atas ayah ibu kita atau bahkan anak serta keturunan kita. Nah itu tasyahud. Jadi kalau ada orang tanya ke saya, kenapa kamu Islam Doni? Jawaban saya, sholat. Jawaban lebih spesifik saya, karena hanya di dalam sholat syariat Nabi Muhammad lah yang ada tasyahudnya. Oke? Cukup sih? Cukup belum? Masih lanjut nih? Ya, minum dulu. Apa? Iya, lanjut ya nanti. Ya, jadi ini gambar mata, Bapak Ibu ya. Jadi mata tuh, bola mata itu, bola mata cuman absor itu bola mata, gitu ya. Di bola mata tuh memang, jadi gini,
Hebatnya ini adalah orang buta, maaf ya, orang yang tunanetra pun bisa melakukan itu karena bukan penglihatannya sebetulnya, tapi basor, bola matanya, bola matanya. Jadi dia tunanetra, tapi kalau dia menggerakkan otot matanya itu ke kanan, itu tetap terjadi hal yang sama, terjadi hal yang sama. Gitu ya. Jadi bukan harus orang yang awas, tapi tunanetra pun bisa. Gitu. Melirik. Ya, ya silakan Bang. Nah, iya, betul. Iya, iya. Betul. Iya. Nah, iya. Jadi memang menarik sekali ada satu nanti hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tentang pencuri yang paling buruk. Kalau kita pikirkan siapa pencuri yang paling buruk? Oh, koruptor. Gitu ya. Kalau kata Nabi bukan. Pencuri yang paling buruk adalah para pencuri dalam sholat. Kok pencuri dalam sholat? Iya. Ini saya ada hadisnya, saya tampilkan aja deh. Ya. Biar jelas ya, supaya proses kita belajar nih, itu bakal dulu. Proses kita belajar betul-betul adalah proses yang uh, evidence based, gitu ya. Ini saya pengen tampilkan apa yang tadi disebut pencuri dalam sholat. Pencuri yang paling buruk adalah pencuri dalam sholat. Mana tadi ya? Oh, di sini kalau nggak salah. Coba ya, Bapak Ibu, saya mau tampilkan. Itu gimana caranya? Oke. Nah, hmm, sorry, Pak. Saya tampilkan aja biar cepat, biar jelas. Gimana tadi ya? Terus, iya, makasih Pak. Bu, Pak lagi. Bentar ya Pak, saya tampilkan aja biar jelas karena ini perkara yang amat penting supaya kita sholatnya nggak seperti itu. Boleh, silakan sambil tanya Bu. Ah, mm, betul. Iya, jadi hmm, iya, iya. Jadi yang dimaksud itu adalah jadi dalam diri kita ini ada sistem saraf. Sistem saraf itu ada dua. Pertama sistem saraf pusat dari otak ke tulang belakang. Yang kedua namanya sistem saraf periferal atau saraf tepi. Nah, saraf tepi itu sisanya ke tangan, ke kaki dan semuanya. Nah, sistem saraf itulah yang bersilang, bersilang. Jadi iya, bersilang. Jadi ini sebetulnya bukan gerakan, bukan tangan, tapi matanya. Jadi makanya fokusnya itu di matanya, bukan di tangannya. Jadi apakah tangannya harus gerak-gerak gini atau enggak, itu enggak penting sebetulnya. Bukan enggak penting, itu bukan bukan poin pentingnya. Poin pentingnya di sininya. Makanya kadang-kadang orang ributin, "Wah, harus begini, tapi matanya enggak. Justru yang poin pentingnya adalah matanya, karena tadi titik mata langsung mengarahkan otak. Makasih. Melempar pandangan tadi. Saya cari dulu mana. Saya lupa di mana naruhnya Pak. Yang intinya adalah Rasul pernah menyampaikan tentang
seburuk-buruknya pencuri adalah pencuri dalam sholat. Siapa mereka yang sholatnya tidak tumak ninah? Tidak tumak ninah itu yaitu tidak ada apa namanya hak kepada sholat. Ya. Nah, rukunya nggak bagus, kemudian sujudnya nggak bagus. Seperti dalam bahasa kita seperti ayam lagi matok makanan gitu ya. Harusnya ada di sini nih mana? Lupa. Mana? Ya pokoknya ada, lupa Pak. Nanti suatu hari bisa kita tampilkan. Yang saya lupa nomor hadisnya dan saya lupa juga redaksi hadisnya, tapi intinya adalah eh, tes. Oke, ya. Jadi intinya adalah itu orang yang mencuri dalam sholat. Ya. Jadi bukan lagi iya, bukan lagi soal apa sah atau tidak, tapi lebih menjadi pencuri. Kalau pencuri dalam sholat bukan lagi nggak sah, tapi juga menjadi kriminal dalam sholat gitu. Iya, iya, betul. Tidak, tidak sah lah. Karena salah satu rukun sholat adalah tumanina. Iya. Terus salah satu rukun sholat adalah tumanina. Jadi kalau tidak tumanina, ya itu berarti tidak melaksanakan rukun sholat. Dan kalau tidak ada rukunnya berarti tidak sah, gitu ya. Enggak, kalau rupa rakaat itu beda. Itu satu hal yang manusiawi dan ada caranya, ya, ada exit strateginya kalau itu wajar. Oke ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Masih lanjut? Oke. Setelah tasyahud, sekarang gerakan sujud. Ya, gimana keajaiban gerakan sujud ini ya? Wah, ini luar biasa. Ini adalah kebutuhan vital bagi tubuh manusia. Jadi orang kalau nggak pernah sujud, rusak badannya, Bapak Ibu. Ya. Dari mana tahunya? Pertama, ada dua organ yang sangat membutuhkan sujud dalam tubuh ini, dalam tubuh kita. Yang pertama paru-paru. Ini kelihatan banget waktu kita COVID kemarin, Bapak Ibu. Ya. Salah satu obat COVID itu adalah proning position. Dan prone itu nggak seperti tidur. Di awal-awal COVID itu prone position itu seperti posisi sujud. Tapi kemudian kayaknya khawatir akan meninggikan rating sholat gitu ya. Akhirnya nggak harus sujud kok, bisa sambil tidur diangkat dikasih bantal. Sebetulnya sujud, sujud, exactly sujud gitu. Itu awal-awal tuh di mana-mana, di rumah sakit mana, ada video dari orang di Amerika, ada di Eropa, proning position. Prone position. Gitu. Posisi sujud ini saya sebenarnya ada videonya gitu ya tentang bagaimana manfaat prone position itu. Jadi kalau orang nggak pernah sujud nggak dapat ini gitu ya. Dan sujudnya memang harus tumak nina, harus lama. Nggak cukup sebentar gitu ya, nggak cukup sebentar. Jadi mungkin saya cepetin aja. Prone position itu pertama membantu pasien hipoksia. Hipoksia itu sel darah merahnya kekurangan oksigen. Sel darahnya kekurangan oksigen. Gitu ya. Kenapa? Karena jadi paru-paru kita itu posisinya seperti mangkok terbalik dan satu-satunya cara ketika supaya dia mengembang begini dan itu membuat aliran udara lebih masuk kepada dia adalah dengan cara proning, sujud. Dan sujudnya harus betul-betul posisi sempurna supaya dia betul-betul dalam. Agak beda kalau kebalik 180 derajat, misalkan kita dibalik begini, gitu ya. Itu nggak lagi mengembang dia.
tapi sudah menutup kembali karena dia punya satu sistem yang menjaga supaya tidak terlalu terkembang. Posisi pasnya memang sujud. Maaf, misalkan ini manusia, ya, misalkan ini orang, ya, ini kepalanya, terus dibalik begini, ini nggak ngembang, tapi cukup segini, harus gitu, supaya dia mengembang. Nah, butuh waktu yang cukup lama untuk yang cukup supaya mengembangnya itu sempurna. Ini paru-paru kita yang dua ini seperti mangkok terbalik, begitu dibalik begini, dia buka, kembang. Nah, itulah yang kemudian mengalirkan oksigen lebih masif ke dalam paru-paru kita, dan kemudian yang kita tahu begitu dialirkan oksigen kan O2-nya masuk ke dalam darah, ya, oksigennya ke dalam darah. Jadi pasien kekurangan oksigen dalam sel darah merahnya sujud, lamain sujud, ya, lamain sujud. Oke. Yang kedua ada keluhan, ya, namanya ARDS, gitu ya, akut respiratory disorder syndrome, gitu ya. Nah, ini sakit yang membuat paru-parunya itu tidak berfungsi lagi dengan baik. Salah satunya dulu COVID. COVID itu kenapa orang meninggal? Karena cairan di bawah tempat paru-paru itu, di bawah ini paru-paru, kantung paru-paru itu terlalu banyak sampai ke atas, sampai menyentuh paru-paru, sehingga paru-parunya tidak lagi bisa mengeluarkan oksigen yang cukup. Terus COVID-19 tentu saja. COVID-19 itu sebetulnya mengarah kepada ARDS dan hipoksia. Tentu saja kalau punya komorbid atau penyakit bawaan, karena oksigen tidak lancar, akhirnya berpengaruh di situ. Tapi awalnya bukan itu, gitu ya. Awalnya bukan itu. Nah, bagaimana kalau orang rutin sujud dan sujudnya tumakninah? Kalau tadi kan ancamannya, ya. Kalau sekarang pertama meningkatkan fungsi kerja jantung dengan cukup masuknya oksigen tadi, hipoksia tadi berkurang, itu dampaknya ke jantung, karena jantunglah yang mensirkulasi darah. Jadi darah yang memiliki oksigen yang cukup itu mudah disalurkan, dan itulah butuh sujud, ya, oleh paru-paru. Namanya oxygenation dalam dunia medis, ya. Nah, dalam posisi sujud itu tadi, paru-paru mengembang seperti mangkok terbalik, itu ada istilahnya dalam dunia medis, lung region expansion. Jadi harus terbuka, memang harus dilatih seperti olahraga paru-paru. Jadi sujud itu adalah olahraganya paru-paru, gitu. Sekaligus juga olahraganya jantung, karena sudah lebih banyak oksigen yang di dalam darah, mengalirkannya lebih mudah. Yang berikutnya, dampak positifnya adalah cairan atau gumpalan yang mungkin mengendap di di rongga paru-paru tadi bisa keluar. Satu-satunya cara adalah dengan sujud. Kalau nggak sujud nggak keluar, gitu Bapak Ibu, ya. Apalagi maaf ini, apalagi orang yang merokok, gitu ya. Itu sering kan kita dapati nanti di paru-parunya disedot, itu banyak, itu karena nggak bisa keluar, gitu. Jadi sujud itu membantu sebetulnya. Ya, makanya nanti penting bagi sujud. Berikutnya, dengan sujud itu mencapai tingkat efisiensi maksimal dalam istilahnya respiratory gas exchange tadi, saat masuknya oksigen ke paru-paru, darah, kemudian keluar karbon dioksida. Setelah oksigen itu masuk, O2-nya dialirkan ke darah, itu harus keluar dengan cepat karbon dioksidanya. Nah, posisi itu paling bagus saat sujud. Makanya kita tahu ada hadis juga, saya nggak bawa juga hadisnya, posisi hamba terdekat dengan Allah, dengan Tuhannya adalah saat sujud. Salah satunya karena saat sujudlah nafas kita tuh paling bagus. Bukan bagus nafas, ini oksigen dipakai, karbon dioksida dikeluarkan. Oksigen dipakai, karbon dioksida dikeluarkan dengan cepat. Dengan cepat. Ya. Nah, itu di rongga paru-paru. Nama rongga paru-paru itu adalah alveoli, Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, setelah banyaknya masuk karbon dioksida, banyaknya keluar karbon dioksida, banyaknya masuk oksigen tadi itu, jadi orang kalau terus sujud dengan lama, gitu ya, dia apalagi malam, gitu ya,
wah udara malam itu cukup tenang, kemudian juga lebih bersih mungkin karena nggak banyak lagi kendaraan yang beroperasi gitu ya. Kalau kita sujud yang lama, itu sebetulnya kita sedang masukin O2 oksigen yang banyak ke dalam tubuh kita dan mengeluarkan karbon dioksida yang banyak. Itu nanti bisa menurunkan apa yang dikenal dengan istilah pulmonary hypertension atau tekanan darah tinggi. Sebelum tidur bangkit, buru-buru bangkit tuh. Itu lama banget ya. Iya, malam itu Bang. Kecuali tidur duduk. Tadi kita baru di berolahraga ya, expansion, kemudian balik lagi expansion, kemudian balik lagi. Mengeluarkan banyak gumpalan dan cairan yang selama ini terendam atau terdapat di dalam alveolar paru itu ada rongganya. Nah, untuk keluar untuk itu maka ditujukan. Ya. Kemudian istilahnya lung compression. Ya, ini mengeluarkan tadi apa torak ini di squeeze ya, ditekan ketika kita sujud, leher kita jalur ini ditekan, itu memberi tekanan dalam kantong udara paru-paru dan itu seperti yang seperti nanti orang misalkan langsung kita sempat set gitu ya, dikasih tekanan, nah dia keluar kira-kira begitu. Itu lung compression namanya. Dan kemudian membantu juga mengurangi gejala asma sujud itu. Jadi kalau ada pasien asma, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak atau cucu, bisa juga selain konsumsi apa medis obat ya, suruh dia sujud yang lama gitu ya. Sholat sunnah sujud yang lama, sholat sunnah sujud yang lama gitu ya. Apalagi mungkin kalau gejala asma berarti mungkin di waktu-waktu yang duha gitu ya, ketika sinar matahari sedang baik. Bahkan dalam beberapa kasus sujud ini kemudian menyembuhkan asma. Oke. Itu untuk jantung tadi ya, sujud untuk jantung. Vitalnya karena organ vital kita paru-paru dan jantung maksud saya. Paru-paru, respiratori dan jantung. Sekarang ada satu organ vital lagi yang membutuhkan sujud, yaitu otak. Ini luar biasa ya, ini luar biasa. Jadi begini, kalau kita perhatikan surat Al-Alaq itu ya, surat Iqra itu ya, ada kalimat begini ayat ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Kalian unadiyah, sanad uzzamaniyah dan seterusnya. Makanya surat Al-Alaq ini itu adalah salah satu surat atau ayat sajidah ujungnya. Fasjud waqtarib, sunahnya kalau kita berdiri lagi sholat, sunahnya sujud. Atau kita lagi baca itu kemudian kita sujud. Gitu ya, sujud. Kenapa? Karena sejak awal di ayat 15 bicara tentang nasiah. Nasiah itu apa? Nasiatin kazibatin khati'ah. Nasiah itu kalau diterjemahan diartikan ubun-ubun. Ubun-ubun yang berdusta. Ubun-ubun yang berdusta pada ayat ke-16-nya. Apa yang dimaksud itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini ya. Ini kompartemen memori dalam otak kita. Saya cepat aja, ini bukan kuliah kedokteran, jadi supaya biar kita cepat. Otak kita tuh punya 6 kompartemen memori, 6 ya. Kompartemen beda-beda tuh ya. Ada neokortex, korteks yang baru yang dulu tidak ada. Ini neokortex ini mengambil istilah dari teori evolusi ya, dianggap kita dulu dari kera dulu nggak punya neokortex, manusia itu punya neokortex. Tapi oke, kita pakai aja karena banyak ilmu kedokteran yang masih nyangkut ke sana. Neokortex.
Yang kedua, prefrontal cortex yang depan ini. Jadi korteks yang depan inilah yang membedakan kita dan binatang. Binatang itu otaknya gede, sapi otaknya kan gede, itu lebih gede daripada kita ya. Gajah otaknya gede, tapi prefrontal cortexnya cuma 2%. Prefrontal cortex yang depan ini. Yang terbanyak binatang yang memiliki prefrontal cortex terbanyak adalah kucing. Kucing. Kucing 2,5%. Gitu ya. Manusia 25% prefrontal cortex-nya nih, yang depan. 20% dari keseluruhan otaknya, perbandingan otaknya. Nah, ini adalah bagian yang menjaga kebijaksanaan kita sebagai manusia, yang membedakan kita dari binatang. Maaf ya Bapak Ibu. Kan kita sama kayak binatang dalam sebagian hal. Gitu kan ya? Sama kayak binatang dalam sebagian hal. Maksud saya apa? Kita makan, kita mate, kawin gitu ya. Dan juga ada sistem pencernaan sama seperti binatang. Yang membedakan apa? Prefrontal cortex kita 20%. 20%. Itulah kewarasan kita sebagai manusia itu di sini. Dan ini adalah bagian otak yang memang otak yang gampang teraliri, paling dekat bagian otak yang paling dekat dengan jantung karena adanya di bawah sini ya, di sel lingkar ya, di amigdala. Amigdala paling dekat dengan jantung. Jadi ketika dia minta darah dari otak, itu dia amigdala itu adalah kompartemen memori yang menyimpan memori yang emosional. Emosional. Nah, itu yang dibilang naik darah itu adalah ketika amigdala bekerja. Artinya apa? Orang kecewa, sedih, curiga, itu amigdala semua kerjanya. Nah, sementara bagian prefrontal cortex ini sulit sekali mendapatkan darah karena dia harus berjuang sampai ke depan gitu ya. Kan darah itu kan kita, bumi ini kan ada gravitasi kan, jadi semuanya ke bawah kan, sementara ini di atas. Satu-satunya posisi yang amat menguntungkan prefrontal cortex yang merupakan adalah kemanusiaan kita, satu-satunya adalah sujud. Sujud. Itu dia. Gak ada Bapak Ibu yang lainnya. Posisi ruku juga belum bisa mengalirkan darah sampai ke prefrontal cortex itu. Satu-satunya adalah posisi sujud. Sujud. Nah, cara sujudnya juga harus benar. Makanya sujud itu punya 7 titik yang disujudin, gitu ya. Nah, sujud ini, kenapa sujud itu di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maaf ya, bukan di sini nih. Jangan begini sujudnya, tapi begini supaya darahnya itu memang ke prefrontal cortex. Yang prefrontal cortex itu kayak gini, Pak. Jidat ini loh, itu depannya. Iya, kena jidat. Gitu. Jadi sujud yang benar tuh di sini, bukan di sini. Bukan di sini. Gitu. Kenapa begitu? Nah ini ya. Karena yang mau teraliri darah tuh di bagian ini kan frontal lobe yang atas tuh ya. Yang mau teraliri darah tuh yang depan ini. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kaitannya dengan otak besar ya, cerebrum yang semua itu. Nah, cerebellum yang kecil di belakang sini. Cerebrum terbagi 4, Bapak Ibu. Ini tadi kaitannya dengan nasiah ya, makanya harus sujud. Ini bagian yang merah ini frontal lobe, khusus yang depan tadi prefrontal cortex namanya Bapak Ibu. Inilah dia kalala tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Itu ujungnya surat Alaq atau Iqra tadi. Ketika bagian otak besar frontal lobe tadi teraliri darah dengan maksimal, maka orang itu sulit maka memori kita tidak bisa dibajak oleh amigdala. Nah, itu dia. Ini kajian luar biasa menurut saya. Ini kajiannya si Bu ini nih, Bu Elizabeth Loftus ini, orangnya ini. Jadi dia pernah bikin kajian, dia pernah bikin penelitian, dia profesor profesor psikologi di Amerika ya, di
di apa kampusnya itu saya lupa ya. Pokoknya dia profesor psikologi, dia bikin penelitian tentang bagaimana memori itu 90%-nya menipu. Jadi kalau kita percaya sama memori kita itu 90%-nya salah, Pak. Salah, sederhana aja ya, saya cepetin aja nih ya. Dia mengungkapkan data betapa banyaknya persidangan-persidangan di zaman dulu di Amerika itu salah tuduh orang karena berdasarkan saksi. Gitu ya. Salah tuduh orang. Jadi memori itu tidak bisa diandalkan. Memori manusia itu nggak bisa diandalkan. Gitu. Nah, begitu juga penelitian Saksi, terbaru dia oh, kita buat ini bersaksi. gambar, ada 2 gambar orang gitu. Jadi wah menurut saya sih luar biasa penelitian ini. Tapi mungkin nggak bisa saya jelaskan secara runut banget. Jadi penampilan itu bisa menipu. Gaya orang itu bisa menipu. Kenapa? Karena kita punya memori yang salah. Dari 2 gambar itu, gambar orang yang sebelah sana yang kepalanya botak itu kan lebih serem gitu ya. Begitu ditanyakan kepada orang yang jadi orang disiksa secara tolerable ya, dibuat drama sedemikian rupa. Kemudian dia ditanya, siapa yang menyiksa kamu? Ada 2 pilihan. Selalu pilihnya yang sana. Padahal yang menyiksa yang sini, actual perpetrator itu yang sebenarnya itu yang sebelah sana. Kenapa? Karena tampangnya itu kayak cute, lebih baby face, lebih apa, lebih maaf ya mungkin lebih deso gitu ya. Kelihatannya lebih inosen gitu ya. Padahal itu semua adalah kesalahan. Kesalahannya dari mana? Dari memori yang selama ini. Memori kita. Gitu ya, dari memori kita. Makanya kita bersaksi Nah, terus. jadi Bapak Ibu, sederhananya tadi Nggak kembali salah ke sini jadinya. sebelum jauh. Jadi ketika kita banyak sujud, maka memori yang terpakai itu besar kemungkinan adalah yang depan ini. Prefrontal cortex, Iya. bukan amigdala, bukan Makanya emosional, karena bukan memori yang memorinya bisa salah. menipu lagi, tapi yang waras. Kalau orang banyak sujud, itu maksudnya. Ya, jadi nggak bisa mudah tertipu, kira-kira begitu. Ya, dalam penggunaan memori tadi itu, karena yang digunakan adalah bagian otak besar yang ini. Nah, kalimat Allah nasihatin kazibah itu sebetulnya adalah masuk kepada amigdala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang banyak menipu ini. Ya, yang banyak berdusta. Gitu ya. Kira-kira penelitian tentang itu begitu, Elizabeth Loftus ini. Oke. Terakhir, sujud juga memberikan banyak dampak kepada persediaan kita karena ini stretching. Maka itu salah satu anggota badan yang harus disujudkan adalah jari-jari kaki. Jadi jari-jari kakinya itu harus begini, begini ya, begini. Ini stretching banget, ini stretching banget. Ini maaf ini gambar ini jari kakinya salah ya. Harusnya begini, tekuk. Ya maaf nih, saya tunjukin aja deh ya. Sedikit. Kalau gambar, praktek. Iya, Bu ya. Jadi jari kakinya dulu nih. Ya, kaki, dengkul, tangan dan kepala. Maaf kalau hidungnya agak dalam, nggak harus itu hidung juga gitu. Iya, nggak apa-apa sih. Yang penting sujud. Nah yang salah, lebih banyak orang salah itu sujud. Makanya saya buka, saya buka. Banyak orang salah sujud. Salah. Harusnya gini. Jadi ininya ya, jidat depan ini. Bukan itu ya, bukan kepala ini, tapi jidat. Iya, betul. Itu lebih datar. Jelas ya Pak ya. Jadi maksud saya, kaki itu ketika posisi sujud itu betul-betul menarik seluruh otot kita, Bapak Ibu. Nah, itu stretching banget itu kaki ini. Ketika dan stretching yang cukup gitu. Stretching yang cukup.
Coba deh Bapak Ibu, kalau kalau dalam posisi lurus begini, terus ditarik ini kan enak nih, karena ketarik semua. Nah, sujud tuh begitu kira-kira. Jadi kakinya ketarik, ya, maaf, jari kakinya bukan kaki ya, jari kakinya ya sedapat mungkin dipakai sujud ke arah kiblat di jari kakinya. Oke ya, sampai sini ada yang mau tanya sujud? Lanjut ya, sedikit lagi, masih sedikit, masih lanjut nih. Terakhir ruku, ruku. Ruku itu luar biasa benefitnya, ya. Itu bahkan dalam dunia yoga ada namanya ruku itu, ya. Ada itu memang disebutkan secara secara spesifik, namanya Ardha Uttananasa, ya, nasana. Itu bentuknya sujud. Jadi ruku gitu ya. Standing half forward, bending half forward. Ya. Jadi setengah melipat badan setengah ke depan, ke depan. Benefit biasa, Bapak Ibu ya. Jadi tentu saja hamstring kita jadi apa? Stretching, kemudian eh, apa? Melatih tulang ini sebenarnya yang nggak disebutkan di sini adalah tulang belakang kita lebih lurus. Makanya Nabi SAW mencontohkan ruku itu lurus. Supaya apa? Karena tadi saya katakan sistem saraf kita kan dua ya, dari tulang belakang, dari otak ke tulang belakang itu sistem saraf utama, sistem saraf pusat. Nah, itu nggak ada cara lain kecuali dengan sujud. Selama ini kita duduk begini, atau kita tidur begitu, atau kita di mobil, ini apa tekuk segala macam. Satu-satunya saat di mana kita memberikan relaksasi kepada lumbar-lumbar tulang belakang kita ini adalah ruku. Maka ruku itu harus lurus, Bu. Gitu ya? Lurus. Kemudian apa? Menatapnya ke sujud. Menatapnya ke sujud. Gini, gitu ya. Sehingga Nabi mengatakan tuh sampai kalau ditaruh, kalau burung hinggap di situ, burung nggak akan kabur karena lurus. Ruku itu. Jadi tulang belakang itu kembali lagi terrelaksasi ya. Jadi meningkatkan postur tulang belakang, kemudian apa namanya, menyehatkan perut ya, karena perut kita dalam kondisi yang lurus, usus-usus kita ini usus kan panjangnya luar biasa. Jadi begitu kita dalam posisi ruku yang benar, tumak ninah tadi itu kita memberikan relaksasi kepada dia, kepada apa eh, tulang belakang dan usus kita. Nah, ini poin ke-6 di sini ada nih, help for constipation relief. Jadi melepaskan konstipasi atau sembelit. Jadi posisi posisi ruku itu membantu sembelit. Orang yang sembelit susah ke belakang tuh, ya. Nah, itu posisi ruku itu paling bagus ya, untuk jadi lamain ruku gitu ya. Iya, jadi membantu konstipasi. Oke. Baik, saya pikir itu saja ya Bapak Ibu. Tahiyat, tasyahud, kemudian ruku dan sujud. Kalau berdiri saya pikir sudah mengerti semua ya. Artinya ini eh, standar gitu. Yang beda itu adalah ruku, sujud, dan dalam hal ini satu lagi yang sangat spesifik, yang sangat beda itu adalah tasyahud. Allah alam bisawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau silakan Pak. Oper aja, oper. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya tertarik sejak awal tadi, pertama yang sampaikan bahwa jadi blank. Dari kanan. Mungkin kita balik lagi ya Pak. Iya. Oh ya, ini Pak. Iya Pak Edward. Silakan. Kita lahir apa? Iya, iya. Oke. Kalau kita akan di Wafat. itu tergantung pilihan kita. Pilihan kita itu berarti misalnya seorang awam gitu terkenal amalannya. Iya. Yang saya mau apa namanya? Mau absen gitu. Soal ini kan kalau kita dari paham itu ini khusus sudah. Khusus sudah itu ada. Setiap orang itu kalau dia punya iman, kalau sudah darah, khususnya dia masih juga. Betul. Nah ini kan vaksin benar yang kalau kita bilang, kalau kita di surga itu kita yang nentuin. Iya. Kan gitu ya. Betul. Jadi amalan-amalan kita. Kan selama ini saya belum punya dalil lah istilahnya. Kalau saya mau ngomong saya pun juga saya mau bilang kamu itu yang kamu di sana itu yang Iya. ada banyak misalnya katanya dalam agama kalau kita sifat sekian atau kita sholat sunnah ini sunnah itu dilakukan rumah sama orang di surga. Tapi ada yang mengatakan tadi itu kalau ada saya mau tahu. Iya. Terus yang kedua itu kita mengenai nabi-nabi kita yang terdahulu. Iya. Tetapi yang saya mau tahu justru tadi kita bilang kan ada Santi Mesir. Nabi itu kan rumahnya. Iya, iya. Nabi Musa. Nabi Musa. Berarti selama ini yang saya tahu itu bila itu berumah. Yang kedua, iya. Kalau kita punya iya. Iya. Dibinakan iya. Artinya sebelumnya gitu, orang itu permintaan dari kita iya. Artinya kita itu kayaknya nggak usah pakai itu Pak, lebih jelas saya. Berpindah. Iya, iya betul. Yang terakhir, mungkin yang terakhir, benar lagi yang terakhir. Iya. Nah, kita itu kan ingin mendapatkan perintah orang langsung dari Allah. Di masalah tadi. Sidratil Muntaha ya. Yang saya mau tanya, apakah berbicara langsung saya berbicara? Iya. Perintah. Iya. Di Al-Quran yang perintah Al-Quran berjudul yang kata itu kan lewat Jibril. Iya. Iya. Orang itu langsung dari Allah. Dan saya sampai hari ini belum tahu apakah Allah bicara langsung pada Nabi Muhammad bentuknya gitu atau seperti apa. Karena yang saya tahu itu yang saya pelajari yang pernah berbicara langsung pada Nabi Musa pada saat beliau meminta penampakan beliau, Allah bilang seandainya gunung satu tahan itu iya. Benar kita diodong. Saya mau tahu. Ya. Karena kalau apa melihat wajahnya Allah, saya pernah dengar pada waktu saat Aisyah
bertanya kepada Nabi, apakah melihat selain Allah? Isa Nabi mengatakan ada tabir yang berbicara bagaimana kita. Ya. Oke, baik, saya jawab dulu ya, Bapak Ibu. Nanti baru berikutnya supaya nggak lupa. Tes. Tes. Oke. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, bagaimana dalilnya supaya kita menjelaskan kepada siapapun bahwa akhirat nanti tergantung amal perbuatan kita, gitu ya, tergantung apa yang kita hasilkan, gitu ya. Silakan boleh kita buka surat ke-28, surat Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Sudah? Surat 28 ayat 77. Kalau ada yang suaranya kencang boleh dibacakan, Bu. Silakan. 77. Kalau tapi janganlah makan bagian dunia dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat dosa lagi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dosa. iya, terima kasih. Jadi itu kalimatnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah atau usahakanlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, usahakanlah untuk dapat bukan pahala sebetulnya, negeri akhirat, darul akhirat. Darul itu artinya tempat tinggal atau kehidupan di negeri akhirat. Itu harus diusahakan, ibtigha, harus dicari gitu. Dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan di dunia ini sama kita. Tadi, umpamanya kita lahir, saya lahir dalam, bapak ibu saya orang Aceh, saya anak ke-1 dari ke-5 bersaudara. Nah, ada saudara saya, kemudian saya menikah, istri orang Jawa, saya punya anak. Semua itu adalah apa yang Allah berikan kepada saya, dan itu bisa membuat saya masuk surga, bisa membuat saya dapat kehidupan di darul akhirah. Dan itu saya sebagai orang Indonesia, saya tinggal di sebuah lingkungan, ada orang di sekitar saya, ada ini, ada itu. Makanya kalimat berikutnya nanti, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Yang having fun itu secukupnya boleh. Yang kita nikmati dunia ini secukupnya boleh. Silakan, preferensi masing-masing. Ada orang yang suka soto, ada yang nggak suka soto, ada yang suka ketoprak, ada yang suka, boleh, nggak masalah. Nah, tapi tujuan perjalanan kita di dunia ini adalah mencari, mengkonversi dari dunia ini ke akhirat. Maka itu saya tidak setuju dengan kalimat harta kekayaan tidak dibawa mati. Saya nggak setuju. Yang benar apa? Berdasarkan ayat itu, dibawa mati. Cuma caranya gimana, kan begitu. Harus dikonversikan dulu, harus ditukar dulu. Ibarat kita bawa rupiah nih ke Amerika, ya harus kita tukar dulu uang yang berlaku di sana, gitu. Kalau enggak, ya uang kita nggak berlaku di sana. Disesuaikan kursnya dulu, kan gitu. Disesuaikan dulu. Nah, itulah maksud dari apa yang Allah berikan ini dibawa mati. Demikian pula, maaf ya, mungkin jabatan tuh dibawa mati. Pertanggungjawaban atau kemudian menjadi modal bisa terserah kita. Maka tadi kan terserah kita mau kita bawa kemana nih apa yang Allah berikan di atas dunia ini. Nah, untuk mencari negeri akhirat, wabtaghi, carilah, usahakanlah negeri akhirat nanti, tempat tinggalmu, kehidupanmu, usahakan di sini. Nah, maka itu ada satu pepatah lagi dalam bahasa ad-dunya
mazra'atul akhirah. Ladang. Kalau kita punya duit, di bawah mati bisa konversikan. Buat baik-baik, buat baik. Demikian Pak, yang pertama ya. Yang kedua, mengenai apakah Rasulullah itu berbicara kepada Allah. Jadi sebetulnya ada 3 nabi yang pernah berbicara dengan Allah langsung, bukan hanya Nabi Musa. Tadi Nabi Musa betul, kalamullah, apa namanya? Memang Allah berbicara kepada beliau. Quran surat ke-7 ayat ke-140 ya. 7, 140 atau 139. Di sebelah kanan ayat yang paling pojok, paling bawah sebelah kanan kalau pakai Quran Rasul yang Usmani itu. Kalau mau Musa taklima ya. Oke, itu satu Musa ya. Nah, ada satu nabi, ada 2 nabi lagi. Yang kedua adalah Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam pernah berbicara langsung kepada Allah juga di surga dan juga setelah turun di bumi. Mana dalil di Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-37. 37. Kalimat Allah begini, fatalaqqa Adamu bi rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah mengajarkan satu kali. Coba kita buka silakan surat kedua ayat 37. Fatalaqqa. Betul ayatnya, Bu? Ya, silakan mungkin dibacakan lagi, Bu, terjemahannya. Nah, itu dia. Talako itu Bapak Ibu artinya diajarkan langsung. Dulu ada metode belajar baca Quran namanya talaki. Talaki itu gurunya harus ada di hadapan muridnya untuk menjelaskan makhorijul huruf. Misalkan bagaimana mempronounce huruf fa. Fa itu gigi depan harus di bibir bawah. Fa. Kalau nggak gitu salah gitu kira-kira. Do itu harus gemuk. Wadolin. Emang begitulah bahasa Arab. Makanya talaki namanya. Nah, fatalaqqa Adamu bi rabbi kalimatin itu maksudnya Allah pernah mengajarkan kalimat langsung kepada akhir Allah. Itu. Jadi semua beliau itu ya yang dimiliki oleh nabi yang lain beliau punya semua. Dalilnya nanti kalau Bapak buka surat 5 mulai dari ayat itu berbicara tentang ketika beliau di di Sidratil Muntaha wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa huwa wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha dan seterusnya. Jadi berbicara tapi tidak melihat. Tidak melihat. Makanya ditanyakan oleh Ibunda Aisyah, apakah engkau melihat? Tidak. Jadi tidak ada yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang pernah melihat Allah, termasuk Nabi Adam. Tapi berbicara iya. Nah nanti Pak, nanti begitu kita di surga, salah satu nikmat terbesar adalah melihat Allah. Wa ila rabbiha nazirah. Melihat. Gimana ya Pak? Tahu. Ya, belum pernah ada yang melihat Allah. Oke, satu lagi tadi apa mengenai apa tadi Pak? Ada satu lagi saya lupa. Kiblat. Betul sekali. Jadi begini. Pertama, Misron, tadi kalimatnya Misron, Mesir itu Pak. Saya kembali ke sini ya. Ini kajian tafsir namanya kalau kepada ayat-ayat ini. Tapi kita sampaikan sedikit ya. Misron itu Pak, bukanlah Mesir yang sekarang itu. Misron itu sepanjang jalur itu, yaitu sekarang namanya negara Mesir, negara Israel, negara Palestina, Jordania, itu Misron. Itu Misron. Besar kemungkinan yang dimaksud kiblat itu adalah yang sekarang Baitul Maqdis itu. Dulu namanya Misron. Itu dulu dikuasai oleh Firaun semua.
semua. Nanti ujungnya di mana? Laut mati itu. Hakikatnya sama, cuma sekarang Mesir itu inti, dekat Israel, negara. Kalau sekarang negara, padahal dulu kan Misron itu semuanya. Itu dia, itu rumah itu kayaknya tempat tempat pertama Nabi Musa, maka disebut kiblatan tadi. Jadi seperti juga Rasulullah juga bertempat tinggal di Masjid Nabawi kan ketika itu. Rumah Nabi Musa dan rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Baru kemudian setelah Nabi Ibrahim punya anak, dia ke Arab, ya, yang ketika itu masih gurun tandus. Rupanya di situ ada peninggalan. Kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bukan membangun dari batu, itu udah ada sejak lama. Sejak manusia pertama diturunkan udah ada itu tempat Ka'bah itu. Hancur zaman Nabi Nuh. Mana dalilnya? Quran surat ketiga Al-Imran ayat 96 dan 97. Kalimatnya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia adalah yang di Bakkah mubarakah. Mekah dulu namanya Bakkah. Dibangunkan untuk manusia. Manusia pertama ada, bangunan itu sudah ada. Siapa yang bangun? Wallahu a'lam bishawab. Terus zaman Nabi Nuh itu hancur dan ditinggikan lagi oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, direnovasi. Quran surat kedua ayat 160, ayat 170, ayat 167 dan seterusnya. Kira-kira begitu. Baik, ada lagi silakan. Ya. Satu mengenai tasawuf. Saya Iya, betul. Goyang-goyang. Iya. Betul. Iya. 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 dalam sholat Oh, betul. kadang-kadang juga ini kejadian saya imamnya kita itu lama Iya. kata orang gitu. Iya. Jadi kayak kapok itu bakal imamnya itu nggak jelek. Iya. Mungkin itu masalah etika juga kali ya. Betul. Ya mungkin ada penjelasan Iya. Pak dari Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tasyahud itu memang banyak dalil-dalilnya. Jadi itulah sebabnya kadang saya kalau diminta Ustaz cerahkan ini tentang fikih, bahas kitab fikih ini, saya pasti nolak. Saya berusaha untuk tidak membahas fikih. Kenapa? Karena fikih itu terlalu banyak. Dan ketika kita mengambil satu fikih untuk kita jelaskan, itu tidak adil. Iya, buat fikih yang lain, malah fikih yang lain salah. Gitu. Kalau fikih yang lain salah, padahal tidak. Gitu. Sehingga saya memilih untuk enggak masuk fikih. Gitu ya. Nah, jadi maksud saya begini, mau yang jarinya begini, kalau memang dia ada dalilnya silakan. Mau yang muter-muter begini, kalau yang muter-muter ini saya rasa nggak ada ya. Ini lebay ini kalau ini nggak ada. Itu kan, tapi kalau dia menurut dia ada dalilnya, Ustaz saya bilang begini, ini ada hadisnya, ya silakan aja. Mau yang ketika asyhadu alla ilaha illallah ada dalilnya silakan. Mau ketika sejak awal sudah begini, gini aja terus asyhadu alla ilaha illallah, silakan. Ya, yang manapun silakan. Yang penting justru matanya melihat ke kanan dan penghayatan isinya. Apa maknanya mungkin salah satunya di antara semua itu saya nggak tahu juga. Bagi yang
begini-begini, apa maksudnya? Bagi yang itu nggak tahu juga, mungkin saja asyhadu alla ilaha illallah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kemudian dia itu silahkan. Tapi kalau yang sejak awal begini terus, ya silahkan juga. Jadi begini Pak, sedikit tentang fikih tasyahud ini. Ini kan diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat itu kan melihat Rasulullah sholatnya ngelihat itu kan dari belakang mereka kan. Jadi ketika Rasulullah mungkin sedang sholat sunnah dilihat dari belakang. Oh, dugaan saya misalkan begini. Misalkan Rasulullah itu kan khusyuk sholatnya. Takutnya sama Allah, gemeteran misalkan begitu ya. Gemeteran. Oh, tasawufnya gini gitu. Padahal mungkin ini gemeteran saking Allah. Boleh jadi misalkan gitu. Kalau emang benar begini ya, monggo saja silakan, tidak masalah. Gitu. Misalkan, makanya nggak berani saya nggak berani untuk menjelaskan satu saja, itu nggak adil karena itu sebabnya kita punya 4 mazhab. 4 mazhab. Kalau mau adil, jelaskan 4-4-nya. Silakan memilih dan itu terlalu repot, terlalu panjang. Gitu. Jadi intinya yang manapun oke lah, gitu. Silakan aja. Yang nggak boleh adalah Pak. Yang nggak boleh kita melihat ke tangan orang gitu ya. Fokus ke tangan kita sendiri aja gitu. Nanti nggak boleh gitu. Nanti nggak dapat lirikan kanannya nggak dapat nanti gitu ya. Gitu. Demikian. Terus pertanyaan kedua tadi mengenai sujud. Jadi begini memang Pak, ketika sholat berjamaah menjadi imam, ya Rasulullah itu begini. Beliau sholat malam nih. Sholat malam itu kan sholat sunnah ya. Sholat panjang bacanya gitu. Dari Al-Baqarah baca terus. Nah, tiba-tiba sahabat nggak ngomong lihat Rasulullah. Oh, Rasulullah sholat tuh. Ikut yuk. Ikut aja di belakangnya. Nggak ditepok juga. Ikut aja. Ikut. Ditungguin Al-Baqarah. Nggak kelar juga. Nggak ruku juga. Lanjut sampai Ali Imran. Antar Ali Imran ruku kali. Nggak ruku juga. Oh, sampai An-Nisa. Udah 5 juz tuh. An-Nisa tuh juz kelima kan. Belum ruku juga. Sampai Al-Maidah belum ruku juga. Akhirnya kecapean, batal Pak sholat itu. Para sahabat saking kecapeannya, nungguin tuh Rasulullah nggak ruku-ruku. Akhirnya pulang tidur. Besoknya kemudian ketemu Rasulullah. Beliau berdua sahabatnya cerita. Rasulullah tadi malam saya sholat ikut di belakang Rasulullah. Gitu. Terus lama banget saya nggak kuat, saya tinggal aja dan oh saya nggak tahu kalau ada orang ikut di belakang. Kalau ada orang ikut di belakang pasti saya pendekin. Itulah dalil untuk disampaikan kepada para imam-imam ketika kita sholat berjamaah itu perhatikan makmum, lihat makmumnya, makanya balik dulu ke badan itu kita lihat dulu, oh orang udah tua-tua nih gitu misalnya gitu ya, kira-kira gitu ya, udah senior nih gitu ya, bacanya pendekin gitu. Oh ya maaf, ibu-ibu protes tuanya jangan lihat situ, lihat sama aja gitu ya siap. Ya. Kalau kita lihat rambut udah pada putih apa segala macam udah lah pendekin aja. Kecuali kalau memang sejak awal dijelaskan, misalkan sholat sunnah, maaf ya nih sholat sunnah, saya bakal lama nih misalnya, boleh. Tapi kalau sholat fardu itu udahlah pendekin aja. Kecuali kalau dilihat, waduh masih pada anak-anak muda nih, gitu ya. Enggak, ini dari fisik aja dulu. Lihat dari fisik, kita perhatikan makmum. Demikian pula saat kita sujud. Ya, tadi ada mungkin orang yang sakit migrain, ada orang yang sakit apa namanya dengkulnya, ada yang ini, ada yang itu. Tidak bijaksana kalau kita memaksakan kehendak kita sendiri. Ada waktunya kita mau sujud lama, silakan. Kapan? Ketika kita sholat sunnah, sholat sendiri, sunnah rawatib, sunnah duha, ya silakan. Lama bacanya mau lama, sujudnya lama, boleh. Silakan. Jadi memang imam-imam ini mesti sadar diri gitu ya, karena yang kita bawa banyak orang gitu, nggak cuma sendiri. Ibarat orang bawa apa namanya, bawa bis gitu kan, penumpangnya kan banyak di belakang, bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri sih boleh gitu. Demikian Pak Kira. Apakah karena itu bisa jadi ya ditepok dulu biar dia tahu, nanti kelamaan lagi dia bacanya gitu kan, ditepok dulu biar dia tahu bahwa ada makmum yang ikut di belakang dia gitu. Ya silakan Bu.
Iya, iya, benar. Baik, iya, duduk. Mati besok. Agak susah diciptakan. Kira-kira ada solusi. Iya, iya. Iya, iya. Betul, betul. Oh ya, yang pertama dulu. Gimana dengan sholat? Jadi, akimis sholat itu adalah 8. Akimi itu berdirilah untuk sholat. Adapun duduk itu berarti dia rukhsah. Itu adalah, itu bukan normal maksud saya. Itu tidak normal. Kalau normalnya seperti ini. Karena tidak normal, tentu ada yang tidak lagi normal didapatkan. Nah, bagaimana caranya? Kalau orang, maaf ya, sudah sepuh, sudah tidak bisa berdiri, sudah tidak bisa sujud, sudah tidak bisa rukuk, kan nggak dapat lagi benefit-benefit itu. Ada satu benefit yang masih ada, yang justru harus dia banyakin di situ. Apa benefit itu? Yaitu khusyuknya sholat. Nah, ini kita belum bahas nih khusyuknya sholat. Sholat khusyuk itu namanya hormonal disruption, Bapak Ibu. Harusnya terjadi hormonal disruption, dan itu sangat penting sekali. Ya, ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Tapi jadi maksudnya, ya, ya mungkin next nanti kita disruption. Jadi ada geseran ketika orang sholat khusyuk itu, ada hormon yang mengalir, harusnya bisa mengalir deras, namanya oksitosin dan serotonin gitu. Nah, jadi tetap bisa dapat walaupun sholatnya duduk. Bahkan maaf ini, kalau misalnya kayak kita sudah sholat duduk, kan kita, wah, gue udah gak dapat benefit sujud nih, gak dapat benefit ruku nih, berarti benefit ini harus lebih banyak, harus lebih khusyuk supaya mengalirnya hormon oksitosin dan serotonin. Tapi nggak bisa kita bahas sebentar ini karena panjang. Ya, sholat khusyuk itu adalah terjadinya hormonal disruption. Hormonal disruption itu apa sih? Misalkan gini Bu, maaf ya. Misalkan kita jalan-jalan, itu kan kita tawaf itu bisa bisa berjam-jam nggak berasa. Kenapa? Itu tawaf, muterin di lantai itu tawaf, nggak berasa. Capeknya nggak berasa. Begitu pulang baru berasa. Kenapa? Karena seneng. Seneng itulah hormonal disruption. Nah, dopamin ya. Wah, ini diskon kayaknya. Nah, harusnya sholat tuh begitu. Nah, cuma hormonnya beda. Ini hormonnya serotonin dan oksitosin. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan kita akan bisa membahas berikutnya. Jadi bagi yang sudah tidak berdiri dalam sholat, silahkan khusus fokus mencari benefit dari khusyuknya sholat itu, karena benefit sujud dan ruku sudah tidak didapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang sering mengatakan sholatlah seolah-olah kita akan mati, tapi susah kan? Gimana caranya kalau kita akan mati? Sebenarnya gini, nanti ini juga akan dibahas dalam sholat khusyuk ya. Di sholat khusyuk itu surat kedua Al-Baqarah ayat 45 itu, sholat itu berat dilakukan. Illa alal khashiyin allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sebetulnya bukan mati, tapi secara logika berpikir bahwa kita memang tidak punya tempat kembali kecuali Allah. Bukan mati besok, bukan. Tapi logika berpikir gini, kalau saya caranya begini dulu. Saya caranya begini. Di mana orang yang 100 tahun lalu masih ada di bumi ini sekarang mana? Gak ada lagi. Pertanyaannya, di mana saya 50 tahun ke depan? Logika itu membuat saya kan ke Allah. Di mana saya 50 tahun lagi dari sekarang? Gak ada. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, saya sama istri ngobrol tentang apa tuh 2045, bonus demografi apa 2045 gitu ya, sama anak-anak saya. Anak saya sekarang usianya 20. Saya bilang nanti kamu waktu 2045 usiamu 45 nanti, saya bilang begitu kan. Terus, oh iya, ayah berapa waktu nanti usianya? Saya jadi, oh iya, berapa usia saya? Jangan-jangan saya udah nggak ada lagi nanti 2045. Nah, itu membawa sholat yang khusyuk. Apa bukan?
Iya, iyalah. Normalnya kan begitu ya, normalnya kan begitu. Waktu ibu-ibu SMA, saya baru lahir. Normalnya kan begitu. Maksud saya, itulah cara kita untuk sholat khusyuk. Logika berpikir bahwa kita nggak mungkin selama-lamanya di sini. Berapa lama lagi kita di sini? Nah, akhirnya fokus sholat. Itu tipsnya, Bu. Kira-kira begitu. Baik, cukup? Oh, silakan Bu Adi. Iya, Selama ini kan kita selama dari kecil kita sholat, kita kalau iya, pokoknya sholat. iya, silakan. Iya, iya. Iya. Memang lain ini ada bicara yang dihitung oleh Allah nanti bukan banyak atau sedikit. Itu nggak pernah Allah menyebut dalam Quran itu timbangan nanti. Timbangan itu kan kayak kok barcode ya. Dulu kita kan zaman Bapak Ibu mana ada barcode. Zaman saya aja nggak ada barcode. Itu baru zaman zaman saya lepas SMA tuh Bapak Ibu. Barcode itu saya di scan pakai barcode muncul harganya. Zaman dulu mah nggak ada, pakai angka 10.000, 15.000 kan gitu ya. Nah, baru kemudian ada barcode. Sekarang lebih canggih lagi, nggak usah pakai duit lagi, kita bayar pakai kartu. Ada yang ini bayar pakai handphone, tinggal strike canggih. Nah, nanti di akhirat tuh begitu. Amal timbangan itu nanti ada timbangannya, ada mizannya. Tapi mizan itu punya cara kerja. Itu yang harusnya kita bahas juga. Jadi ada materi timbangan akhirat itu tidak bicara banyak sedikit. Tidak bicara banyak atau sedikitnya amal. Tapi apa? Berat atau ringannya sebuah amal. Nah, tidak semua yang banyak itu berat. Ada bentuk-bentuk yang sedikit itu tapi berat. Kualitas beratnya. Contoh, surat Al-Iqra yang surat Al-Qari'an. Fa'amman sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka hidupnya radiyah. Siapa yang ringan timbangannya, maka masuk neraka. Ringan itu berarti dia orang Islam. Karena di-approve kan amalnya. Kalau orang non-Islam nggak di-approve amalnya, 0, 0. Memang nggak usah ditimbangan. Ini ada tapi nggak cukup kuotanya untuk masuk surga. Maka penting bagi kita untuk belajar juga apa-apa saja timbangan amal-amal yang kecil sedikit tapi berat. Oh udah ya, oke oke oke. Iya. Betul persis, betul. Iya betul betul. Iya saya ingat pertemuan pertama tuh ya. Jadi maksud saya Bu, dari pertanyaan Ibu tadi, kita hidup ini saya hidup ini seperti pertandingan sepak bola, bukan seperti pertandingan tinju. Kalau tinju, Tyson dulu begitu tinju orang KO kalah, udah mau masih ada 10 ronde lagi udah nggak dipakai 10 ronde itu. Begitu jatuh KO selesai. Tapi hidup ini seperti pertandingan sepak bola. Apa itu pertandingan sepak bola? Kita boleh saja kalah 3-0 di menit atau di babak pertama, tapi pastikan di peluit akhir kita sudah mencetak 4 gol. Di akhir usia, peluit terakhir tadi. Dan jangan patah semangat sebelum peluit akhir dibunyikan. Itu nanti ada kisah menariknya tuh ya, final Liga Champions tahun 2005 di Istanbul mempertemukan antara AC Milan dan Liverpool. Menit ke-67 Liverpool sudah kalah masih 3-0 kalahnya. Sampai-sampai Carlo Ancelotti yang waktu itu adalah pelatih AC Milan sudah mencabut pemain-pemain topnya seperti Kakak, kemudian Kakak pemain tengah, kemudian Shevchenko yang di pemain depan sudah dicabut, sudah diganti dengan lapisan kedua karena saking yakinnya akan menang. Nggak taunya dalam tempo hanya kurang dari 15 menit Liverpool bisa menggolkan 3 gol. Memaksa, kemudian seri, perpanjangan waktu dan akhirnya adu penalti. Waktu itu masih ada Xabi Alonso yang kemudian
pindah ke Real Madrid itu pemain tengah itu dia yang golin pertama. Begitu dia golin, bolanya dia jemput di gawang, dia ambil lagi ke belakang, gitu ya. Kemudian gol lagi kan yang kedua, sampai gol yang ketiga, peluit terakhir sama 3-0. Nah, kemudian lanjutkan adu penalti, Liverpool menang. Dari seluruh pertandingan profesional dunia yang pernah tercatat sejarah, itu salah satu yang paling inspiring. Final Liga Champions tahun 2005. Nah, jadi, ya artinya adalah bermentallah seperti Liverpool dan jangan bermental seperti AC Milan. Kira-kira udah cukup banyak nih, udah saya udah cukup lah, jangan ntar kita kalah di ujungnya. Ibu-ibu. Nah, jadi iya, jangan bangga sama yang awal itu karena itu masih belum peluit akhir. Nah, tapi juga jangan putus semangat karena selama peluit akhir belum dibunyikan, berarti kita masih punya waktu untuk mencetak gol. Demikian, Bu. Baik. Hah? Iya, gol masuk surga. Oke, saya pikir gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa. Oh, iya. Baik. Oke, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bacakan suratul Fatihah ya. Untuk sejawat Bapak Ibu juga, ini namanya Ibnu Safti Haryadi ya. Haryaji bin Suwanto ya. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit rumah sakit apa ini? CA ya. Hah? Oh, maaf. Maaf ya, sedang sakit kanker ya. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bacakan suratul Fatihah kepada Bapak Ibnu. Hah? Oh, autoimun dia. Baik. Ibnu Safti ya, Ibnu Safti Haryaji, dan demikian pula untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjalanan hidup kita, memperbaiki segala yang kurang tadi dan menambah semua yang bisa kita tambah sehingga di peluit akhir kita bisa mencetak gol lebih banyak daripada defisit kita selama ini. Ya. Oh, ada yang ulang tahun juga? Alhamdulillah. Pak Chandra ulang tahun yang berapa, Pak? Gak usah deh ya. Apa? Oh iya. Baik, ya mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Ala azidiyah walikul idiyatin sholihah al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.